keluarga yang ada di rumah. Kita dapat beribadah bersama-sama keluarga kita yang ada di rumah. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Saat pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia, sebab Dia Tuhan yang layak untuk disembah, Dia Tuhan yang layak untuk ditinggikan.
Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kebaikan dalam hidup kami. Kami dapat beribadah. Kami dapat bersyukur kepada Tuhan untuk setiap nafas, setiap karya Tuhan dalam hidup kami yang kami dapat rasakan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya urapan Tuhan, kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menyembuhkan kami. Mujizat Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya dan kami berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang, kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan. Semua karena kebaikan. Izinkan kami memuji-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu itu menjadi bagian yang terindah yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi pemberitaan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan yang baru. Kami diteguhkan Tuhan, dan kami dapat dikuatkan, dan kami tidak khawatir lagi Tuhan akan kondisi pada saat ini Tuhan. Tetapi kami berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dapat melayani-Mu pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan yang ajaib bagi kita. Tuhanku yang hebat. Haleluya. Ayo kita bersorak-sorai bagi Dia. Kau yang hidup dalam
itu karena Tuhan, kita Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan Kau alasan kami Tuhan untuk hidup sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih Kami hidup karena anugerah Tuhan.
siang hari ini. Dalam ibadah raya keluarga besar GBI, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah buat kerjakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan seumur hidup kami. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, Engkaulah alasan untuk kami ada dan hidup pada saat ini. Tentunya Tuhan, kami undang Kau hadir merumarapi dan memberkati ibadah kami ya Tuhan, yang kami siarkan melalui live streaming, supaya dimanapun jemaat-Mu ya Tuhan, mereka dilawat oleh Tuhan. Ada kekuatan baru lewat Roh Kudus, memberi pengharapan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami, berkati pemberitaan firman-Mu, sehingga setiap kami bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Saya percaya semua kita yang hadir di tempat ini dan juga yang ada di rumah masing-masing ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah yang kedua kali kita akan melaksanakan ibadah kita melalui secara live streaming, karena memang keadaannya hari ini seperti begitu Bapak Ibu Saudara. Dan kita berharap semua supaya dimanapun kita, khususnya keluarga besar GBI Immanuel, mengikuti ibadah live streaming ini dan juga mengikuti tata ibadah atau panduan ibadah keluarga yang sudah kita share di grup GBI Immanuel. Ya, dengan harapan setiap keluarga akan memimpin ibadah masing-masing dalam keluarga pagi hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita dalam ibadah ini terambil di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dengan judul perikop hasil pembenaran. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu Ia ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Dalam pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca, Bapak Ibu Saudara, maka tema dari khotbah ibadah kita hari ini adalah pengharapan tidak mengecewakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya siapapun kita, ketika kita mengimani dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pengharapan tidak akan mengecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mengajak untuk memikirkan tentang pengharapan. Kenapa pengharapan, Bapak Ibu Saudara? Karena ada banyak orang di seluruh dunia hari-hari ini yang hidup tanpa pengharapan, apalagi di dalam persoalan yang besar hari-hari ini yang melanda dunia dan Indonesia. Sepertinya semua orang yang hidup di bawah kolam langit ini kehilangan harapan atau tidak memiliki harapan. Itu ditandai dengan terjadinya hal-hal yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari firman Tuhan hari ini, maka ada sebuah pertanyaan kepada kita orang percaya. Apa itu pengharapan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Indonesia, kata pengharapan itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diharapkan atau sesuatu yang dapat diinginkan supaya menjadi kenyataan. Orang yang diharapkan atau dipercaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan adalah sebuah harapan yang diharapkan dan dipercayai oleh semua orang. Setiap kita dimanapun hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah, pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Amin, saudara. Walaupun di dalam situasi kondisi yang hari-hari ini boleh kita katakan menakutkan, menyeramkan, karena negeri kita, kota kita dilanda virus corona. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan saya percaya ketika kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pengharapan yang ada di dalam
akan menjadi nyata dalam setiap hidup kita, dalam rumah tangga kita, bahkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, manusia akan berharap adanya bahagia, diberkati, panjang umur, sukses, dan masih banyak harapan lainnya, sembuh dari segala sakit penyakit. Di saat dia lemah ada kekuatan baru, di saat kehilangan harapan ada harapan yang baru. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah hal-hal yang kita inginkan atau kita dambakan sebagai orang percaya terjadi dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, faktanya tidaklah selalu demikian, bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan itu penuh dengan harapan. Acap kali Bapak Ibu Saudara terjadi tidak seperti apa yang kita kehendaki atau harapkan, karena ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita bisa terjadi dalam hidup kita tanpa kita ketahui. Ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita bayangkan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang kecewa, marah, putus asa, stres, depresi, dan lain sebagainya karena tidak memiliki pengharapan. Karena memang yang diharapkan tidaklah terjadi, dan bahkan mereka tidak harapkan justru itu yang terjadi. Siapa sangka, saudara? Siapa duga Indonesia mengalami wabah virus corona? Tetapi walaupun demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Amin. Sekalipun ada dalam situasi ketakutan, mencekam, khawatir dan lain sebagainya, saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita, menjaga kita, memelihara hidup kita, bahkan menjauhkan kita, melepaskan kita dari hal-hal yang kita tidak harapkan, kita tidak duga ini, tetapi terjadi nyata di depan mata kita. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia tidak pernah kecewa, karena di dalam harapan ada jalan keluar. Amin. Di dalam pengharapan ada kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kuncinya supaya kita memperoleh pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini? Maka yang pertama dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, saudara, pengharapan tidak mengecewakan itu adalah sebuah pengharapan yang membutuhkan proses. Jadi pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah sebuah harapan yang membutuhkan proses. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 tadi kita sudah baca, saudara, di mana dikatakan di sana Paulus menegaskan bahwa pengharapan itu adalah hasil akhir dari suatu proses. Urutannya yaitu kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Maka dari urutan tersebut, Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa pengharapan itu tidak diletakkan
bisa terjadi, bisa kita alami, bisa kita miliki dalam hidup kita ketika kita melalui proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Proses apa Bapak Saudara? Proses di dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Proses dalam kehidupan supaya kita belajar untuk bertekun kepada Tuhan, tahan uji. Maka di akhir semua proses tersebut maka ada harapan, dan harapan itu akan memberikan kita sebuah gairah, sebuah sukacita kebahagiaan, karena Kristus dalam kasih-Nya kita boleh diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan juga terjadi atau menjadi kenyataan dalam waktu seketika, tetapi dibutuhkan suatu proses, dan proses untuk membutuhkan waktu untuk menunggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada waktu untuk kita menunggu terjadinya sebuah harapan yang baru dalam setiap hidup kita, dalam keluarga kita, dalam situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, maka kita sebagai orang percaya sebelumnya telah melalui berbagai proses yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, yaitu kesengsaraan, memiliki kemampuan untuk bertahan dari beragam pergumulan hidup, sehingga menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu masih harus diuji sehingga berbuah kepada pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan dalam proses kehidupan yang kita jalani hari-hari ini, supaya kita tidak kendor iman dan harapan kita kepada Tuhan, tetapi semakin diperteguhkan dalam firman-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, kata Paulus, bahkan terhadap kesengsaraan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan, karena Tuhan mengerti segala kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang diletakkan di atas firman Tuhan. Di dalam Mazmur 141 ayat 11, firman Tuhan berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih-Nya. Ketika kita berharap dan mengandalkan manusia, pasti kita akan kecewa. Bahkan orang yang sangat kita percaya sekalipun, hargai dan hormati serta bisa kita andalkan, itu juga bisa mengecewakan kita. Karena apapun yang ada di dalam kolong langit ini tidak memberi kita jaminan untuk hidup di dalam pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan seluruh hidup kita. Kita percayakan secara total hidup kita, pergumulan kita, persoalan kita, penderitaan kita, bahkan kondisi kita hari-hari ini.
yang menurut kemampuan kita terbatas dan kita tidak mampu. Tetapi di dalam pengharapan kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang memberi kita semangat berjuang sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sisi lain, kalau kita mengandalkan kekayaan jabatan atau kedudukan dan lain sebagainya, juga kita akan mengalami kekecewaan. Mengapa, saudara? Karena semua kekuatan kita adalah kekuatan yang terbatas dan tidak bisa menjamin secara sempurna kehidupan kita ada di dalam pengharapan. Satu-satunya harapan yang tidak pernah mengecewakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini adalah pengharapan kepada Tuhan. Mari setiap hari ini saya mengajak kita seluruhnya untuk berpengharapan kepada Tuhan. Amin, saudara. Dalam situasi hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan, Bapak, yang membuat kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, maka firman Tuhan berkata, itu adalah obat yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan, menguatkan, dan meneguhkan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada setiap hari ini, saya mengajak kita bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita berharap kepada Tuhan, tekun dalam tangan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan dan pengharapan kita pasti indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita hari ini merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, mari kita seluruh keluarga bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkaulah harapan kami. Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, harapkanlah Dia dalam situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini, maka semuanya akan dibuat oleh Tuhan indah pada waktunya. Karena rancangannya adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan, dan imanilah pujian ini akan memberikan sebuah harapan, kekuatan di dalam setiap hidup kita, keluarga kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku
sungguh ajaib dan luar biasa, meneguhkan hati kami, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa di dalam Kristus Yesus ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Begitu ya Tuhan, kami berdoa supaya di dalam pengharapan ini Tuhan kiranya memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melihat kasih Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena pengharapan adalah sebuah proses. Itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami tetap kuat di dalam melalui proses, entah itu kesesaraan, ketekunan, tahan uji. Mampukan kami untuk melihat pengharapan di balik proses yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Di saat kami lemah, di saat kami susah, di saat kami menderita, di saat kami sakit, Tuhan, Engkaulah harapan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Begitu ya Tuhan, kiranya kuasa firman-Mu hari ini meneguhkan dan menguatkan setiap kehidupan kami, keluarga kami, dimanapun ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada sebuah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kita kepastian dan memberikan kita harapan yang baru untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Pada siang hari ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan kita di rumah kita masing-masing, dan nanti akan kita bawa ke rumah Tuhan di saat waktu yang telah ditentukan bagi kita semua, dan kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat siang hari ini, mari kita berdoa memberikan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah diteguhkan dan kami sudah dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan Tuhan selalu memberi kepastian dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita.
kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, saudara yang kasih, kita yang ada saat ini dalam hadirat Tuhan masih tetap kita dalam ibadah kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di masing-masing tempat, di rumah, keluarga, mari kita satukan hati iman percaya kita. Kita harapkan sesuatu hal yang luar biasa terjadi melalui doa kita, supaya kuasa Tuhan terbukti. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi menjelang siang ini Tuhan, setelah kami selesai mendengar sabda firman-Mu yang mengingatkan kami akan pengharapan kami kepada Tuhan. Benar ya Tuhan, dari hati kami tidak ada bergeser sedikit iman percaya kami bahwa hanya Tuhan satu-satunya dambaan harapan hidup kami, dahulu, hari ini, sampai selamanya. Maka hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan terus hikmat dan kemampuan ilahi untuk dapat bertindak secara tepat dan cepat dalam menanggulangi krisis wabah virus corona yang terjadi di negeri kami, dan telah banyak saudara-saudara kami yang mengalami. Tuhan, belas kasih-Mu kiranya terjadi. Campur tanganlah Tuhan, sehingga penyebaran virus corona ini segera terhindar, terhalang dari negeri Indonesia. Segera berhenti, dan Tuhan sendiri dengan kuasa-Mu yang ajaib dahsyat menyembuhkan. Bahkan yang sudah tertular berhenti semua dan hilang lenyap dari setiap manusia, khususnya orang-orang yang kami kasihi, negeri yang tercinta ini, Indonesia. Kami juga Tuhan berdoa, kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, beserta hikmat bagi seluruh petugas medis yang bertugas untuk melayani orang-orang yang menjadi terkena virus corona ini. Biar kiranya Tuhan yang membuat hikmat, memberikan kemampuan apa yang harus mereka lakukan dalam mengatasi wabah ini. Beri mereka kemampuan, kekuatan, serta hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan menolong bangsa Indonesia untuk mengalami pemulihan di bidang keamanan dan ekonomi. Juga kami doakan kiranya lewat
Roh Kudus, itulah yang menunggu keluar masuk kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selesai.